Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ledakan di dalam rumah, 1 orang mengalami luka. Diduga korsleting listrik asrama Polsek Balaraja terbakar. Bobol toko onderdil motor, 5 pelaku ditangkap. Sana yang sehari-hari berprofesi sebagai buruh serabutan, warga desa Jalupang Mulia, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak ini harus berurusan dengan polisi Sabtu lalu. Sebelumnya, Sana dilaporkan karena diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada anak laki-laki di bawah umur. Peristiwa itu terbongkar setelah guru korban curiga dengan gelagat anak didiknya. Saat ditanya, korban awalnya tidak mau mengakui hal yang menimpanya. Namun setelah terus didesak, korban akhirnya mengaku jika telah mendapatkan pelecehan seksual dari pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku, modus yang digunakan pelaku yaitu dengan mengiming-imingi korban dengan uang dan pinjaman motor. Pelaku juga mengaku mempunyai kelainan dan tertarik pada anak laki-laki. Berapa kali? 5 kali. Di mana aja, Bang? Di lingkungan kampung aja. Oh, gitu. Dari tahun kapan kamu sudah mulai seperti itu? 2023. Modusnya seperti apa? Diiming-iming atau gimana sih? Caranya lah. Caranya kamu ngerayunya gimana? Itu udah kenapa? Udah dirayu. Terus janjiin uang. Ya, dia sering main di rumah saya. Saat ini polisi masih mendalami dan memastikan ada tidaknya korban lain yang mengalami pelecehan seksual. Si korban ini karena merasa terlalu sering dan capek dan takut, dia mengadukan ke ketua pondok pesantren di situ. Dan karena korbannya statusnya dia sebagai muridnya, dia cerita bahwa dia dilakukan perbuatan asusila oleh si pesantren ini. Sehingga akhirnya si ketua pondok pesantren ini melaporkan ke polisi. Akibat peristiwa tersebut, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Salah satu toko yang menjual spare part sepeda motor yang berada di wilayah Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Jumat lalu dibobol kawanan pencuri. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian berjumlah 5 orang. Setelah berhasil membobol toko, para pelaku kemudian membawa kabur sejumlah suku cadang motor. Polisi yang mendapatkan laporan dari korban pun langsung melakukan penyelidikan. Polisi juga dimudahkan dalam melakukan pengejaran karena aksi para pelaku ini terekam CCTV, sehingga polisi mengetahui ciri-ciri para pelaku. Kelima pelaku kemudian ditangkap di rumah mereka yang berada di Kabupaten Serang. Saat dilakukan pemeriksaan, para pelaku mengaku baru pertama kali melakukan pencurian. Pelaku mengaku nekat membobol toko tersebut karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dari tangan pelaku juga, polisi menyita barang bukti berupa spare part motor yang belum terjual. Kita mendapat laporan dari korban bahwa pemilik korban ini memiliki toko spare part kendaraan motor yang diduga dibobol oleh maling. Ya, berdasarkan informasi tersebut, kami melaksanakan penyelidikan. Dari hasil itu
kami mendapat informasi ada yang kita duga pelaku saat itu sedang menjual peralatan suku cadang motor tersebut. Kemudian kita melaksanakan penyelidikan, kita berhasil mengamankan satu pelaku. Dari hasil itu kita melakukan pengembangan. Pada saat ini kita telah mengamankan 5 pelaku pembobolan tersebut. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Karena menghindari lubang di tengah jalan, seorang pengendara motor yang melaju dari arah Cikande menuju Serang terjatuh di Jalan Raya Serang, Jakarta. Tepatnya di depan kawasan industri Pancatama, Kabupaten Serang. Kejadian bermula saat korban hendak menuju Lampung, memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Korban tiba-tiba jatuh, usai ban depannya melewati lubang yang berada di tengah jalan. Motor yang dikendarai langsung oleng dan masuk ke kolong truk dan terseret sejauh 15 meter. Korban nggak ada. Oh, tapi nggak kenapa-napa nggak? Mobilnya truknya kabur, busuk. Mobil lama. Oh, jam berapa tadi kejadian? Kurang tahu Pak ya. Sekarang jam berapa nih Pak? Oh, sekitar setengah jaman ya? Setengah jaman. Jam 9 lewat lah. Mobil apa yang itu? Yang sama motor? Sama motor. Motornya katanya ada di kolong ya? Iya, masuk kolong. Masuk kolong. Tapi nggak ada korban, nggak ada? Nggak ada. Saat kejadian, pengendara sempat melompat dari motornya sehingga berhasil selamat. Jalannya licin. Habis itu saya jatuhin motor dong. Daripada saya nabrak truk. Ini habis saya jatuhin motor, saya lempar diri ke kanan. Nah, habis itu udah nggak tahu apa-apa, kelindes. Motor keseret. Seret ya, berapa meter keseret? Kira-kiranya mau berapa meter ya? Ada 15 meter mah ada. 15 meter. Ya. Tapi si abang langsung loncat ya? Langsung loncat, saya nggak mikirin motor. Usai kejadian, sopir truk melarikan diri. Korban pun langsung dievakuasi warga. Kecelakaan lalu lintas di pertigaan depan Pancatama. Kronologisnya awal mula motor Honda Vario dari arah Cikande menuju Serang, dan di depan ada mobil truk yang tidak diketahui, dan motor tersebut melaju kencang dan tidak dihindar dan menghindari lubang ke sebelah kanan dan akhirnya menabrak truk yang di depan. Kalau untuk pengendara sendiri, pemotor sendiri mengalami luka atau seperti apa? Untuk pengendara motor hanya luka ringan di bagian kaki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pengendara motor langsung dibawa ke Puskesmas Cikande karena mengalami luka di bagian kaki. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.